Ya, jadi kalau kita bicara soal nutrisi atau asupan makanan pada anak, tentunya kita harus mempertimbangkan mulai dari kelengkapan dan keseimbangan dari gizinya yang diterima oleh anak. Udah, kalau misalnya itu sudah kita bisa pastikan, kita lalu melihat lanjutannya, kira-kira kita bisa nggak menambahkan gula, menambahkan garam, dan lain sebagainya tentunya. Nah, kalau kita bicara soal gula, sebenarnya kan pada dasarnya secara alami, itu beberapa makanan kan memang sudah manis dari sananya, seperti misalnya katakanlah buah-buahan terutama ya. Cuman yang biasanya atau madu atau sumber-sumber manis alami lainnya. Nah, yang biasanya kita jadi concern itu adalah sebenarnya pemberian gula tambahan. Pemberian gula tambahan ini dalam artian kalau kita misalnya masak itu kita kasih gula pasir, atau kita misalnya atau gula tambahan lainnya, gula merah dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya kita lihat di makanan atau minuman jajanan anak, itu kan biasanya ada tuh namanya gula tambahan. Nah, itu yang harus kita pastikan tidak melebihi dari batasan harian konsumsi pada anak. Nah, kalau misalnya batasan pada anak sebenarnya itu ada di 25 gram per hari maksimal gula tambahan. Jadi moms and dads harus bisa juga sering-sering membaca nih di balik nutrition fact atau di label makanan, itu kan ada tulisannya ada gula gitu, ada gulanya berapa banyak dan itu berapa takaran sajinya, dan pastikan kalaupun harus memberikan gula tambahan atau memberikan makanan yang mengandung gula tambahan itu tidak lebih dari 25 gram setiap hari. Oke, jadi gula kan sebenarnya kalau buat manusia, nggak cuma buat anak-anak ya. Pada dasarnya gula tambahan itu memiliki risiko pada kita sehingga kita bisa mengalami gangguan metabolisme. Karena kan gula tambahan tidak bisa di metabolisme dengan baik sebenarnya oleh tubuh kalau misalnya terlalu banyak berlebih gitu. Jadi nanti yang paling kita takutkan itu sebenarnya adalah gangguan metabolisme pada anak. Ya misalnya nanti dia jadi obesitas, ya bisa jadi overweight, terus habis itu nanti mungkin dia jadi resisten insulin, atau mungkin yang paling parah nanti dia bisa jadi diabetes mellitus tipe 2 yang pada usia yang sangat dini, ya kan. Terus habis itu yang kita takutkan selanjutnya adalah karena memang yang namanya gula itu kan bisa menjadi bahan adiksi ya, anak bisa kecanduan gula, orang dewasa juga bisa kecanduan gula. Jadi semakin dini anak terpapar oleh gula tambahan yang berlebih, ya, semakin mungkin anak tersebut mengalami kecanduan terhadap gula. Jadi kalau sudah mulai seperti itu akan kesulitan buat kita untuk membatasi konsumsi gula tambahan pada anak. Sedangkan nanti resikonya itu nggak cuma dihadapi anak ketika dia masih anak-anak aja, tapi nanti bisa jadi ketika dewasa juga ada, mulai dari risiko diabetes, risiko penyakit jantung, pembuluh darah ya, misalnya hipertensi, penyakit stroke ya, gagal ginjal dan lain sebagainya. Itu tuh jadi lebih mungkin terjadi kalau seseorang sudah mengkonsumsi gula tambahan berlebih dari usia dini.